datang pada video komputer tutorial for Oracle Database bersama saya Anissa Hairani di 3 Teknik Informatika Alpenis ITS. Pada video ini akan menjelaskan tentang praktikum 10, yaitu pembuatan tabel. Pada video ini yang pertama adalah penjelasan tentang teori, kemudian rangkaian percobaan dan latihan soal. Video ini bertujuan untuk memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, drop, rename, dan truncate tabel. Yang pertama yaitu objek database. Terdapat objek sebagai berikut, yaitu tabel. Tabel adalah unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. Objek yang kedua yaitu view adalah secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari suatu atau lebih tabel. Objek yang ketiga yaitu sequence untuk menggenerate nilai primary key. Objek yang keempat yaitu index untuk meningkatkan performansi query. Objek yang terakhir yaitu synonym untuk memberi alternatif penamaan pada objek. Statement creatable mempunyai sintaks atau penulisan sebagai berikut ini: creatable, skema, table, column data type, default, XPR. Selanjutnya, penggunaan default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contohnya, secara default, tanggal mulai bekerja sama dengan tanggal sistem saat data dimasukkan, sehingga hire date default system 8. Pembuatan tabel dalam database Oracle menggunakan sintaks sebagai berikut ini: create table, nama tabel yaitu department, dengan mengisi values sebagai berikut ini. Untuk melihatnya menggunakan perintah describe nama tabel yaitu department, sehingga akan terlihat sebagai berikut ini. Dua macam tabel Oracle Database. Yang pertama yaitu tabel user, untuk dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user. Yang kedua adalah data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server yang berisi informasi database. Selanjutnya, melakukan query pada data dictionary. Terdapat 4 kategori, yaitu sebagai berikut ini: user, berisi objek yang dimiliki oleh user, kemudian all underscores, yaitu semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user mempunyai hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. Kemudian DBA underscores, user dengan privilege DBA yang dapat mengakses semua database, semua objek dalam database. Kemudian $V$ underscore, yaitu menampilkan performansi server database dan penguncian yang hanya dapat diakses oleh DBA. Pada percobaan nomor 1 untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user, sintaknya yaitu select bintang from user underscore tables. Percobaan nomor 2 yaitu untuk menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user. Sintaknya adalah sebagai berikut ini:
Selanjutnya, percobaan nomor 3 untuk menampilkan tabel view synonyms dan sequence yang dimiliki oleh user. Selanjutnya, pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dengan pilihan S subquery untuk mencocokkan kolomnya sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Pada percobaan nomor 4 yaitu membuat tabel dep 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di departemen 30. Baris datanya didapatkan dari tabel pegawai EMP, sehingga penulisannya adalah sebagai berikut. Create tabel dep 30 untuk membuat tabel 30 S select MP nom enum sal kali 12 dengan alias gaji underscore tahunan hire date from tabel pegawai yaitu NP, di mana where depno sama dengan 30, nomor departemen sama dengan 30. Kemudian untuk menampilkan semua rincian pada departemen 30, maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Statement alter table digunakan untuk yang pertama menambah kolom baru, yang kedua memodifikasi kolom yang sudah ada, yang ketiga mendefinisi nilai default untuk kolom baru. Penambahan kolom baru ke dalam tabel dengan menggunakan alter tabel. Kemudian add. Pada percobaan nomor 5, menambahkan kolom baru job ke dalam tabel departemen 30. Kolom job tersebut mempunyai tipe data varchar dengan nilai 9. Memodifikasi kolom pada tabel dengan menggunakan sintaks alter tabel modify kolom data type default expert kolom data type. Percobaan nomor 6 yaitu memodifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom enum pada tabel departemen 30 menjadi varchar 15. Selanjutnya menghapus tabel dengan menggunakan perintah drop. Penghapusan tabel menggunakan perintah drop berarti semua data dan struktur dari tabel akan dihapus, semua transaksi pending akan di-commit, semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di rollback. Selanjutnya merubah nama dari objek. Untuk merubah nama objek yaitu tabel view sequence atau synonym menggunakan perintah rename, yang artinya user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Caranya pada percobaan nomor 7 mengubah nama tabel dep menjadi department.
Treatment truncate table. Dengan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut: menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate, agar baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tetapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar atau komen pada tabel bertujuan untuk mendokumentasi atau keterangan, menambahkan keterangan. Pada percobaan nomor 9, nomor 8 yaitu menambahkan komentar ke tabel EMP dengan keterangan informasi pegawai. Maka sintaksnya adalah comment on table EMP is tanda petik informasi pegawai. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view, yaitu all call comments, user call comments, all tab comments, user tab comments. Nah, untuk sesi penjelasan teori telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dan latihan soal. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan dan latihan soal pada praktikum 10 menggunakan ISQL Plus pada browser. Caranya yaitu buka browser internet Anda, isikan alamat ISQL Plus pada address bar, isikan username Scott, password Tiger, dan connect identifier ARCL, dan login. Percobaan 1. Menampilkan tabel yang dimiliki oleh user. Sintaknya yaitu sebagai berikut. Maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Nomor 2. Menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user. Sintaknya yaitu sebagai berikut. Dan hasilnya terlihat sebagai berikut ini. Selanjutnya, percobaan 3 menampilkan tabel view synonyms dan sequence yang dimiliki oleh user. Sintaknya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya nomor 4. Buat tabel DAP 30 yang berisi semua pegawai yang bekerja di Departemen 30. Baris datanya didapatkan dari pegawai EMP. Maka sintaknya dibuat dengan
Tabel berhasil dibuat. Untuk melihatnya, kita dapat melihat dengan perintah select bintang pada tabel depth 30. Selanjutnya perintah membuat kolom baru dengan menggunakan alter table. Tambahkan kolom baru job ke dalam tabel depth 30. Kolom job mempunyai tipe data varchar 2 dengan isi 9. Tabel berhasil menambah kolom baru. Percobaan nomor 6, memodifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom iname pada tabel depth 30 menjadi varchar yang isinya 15. Maka sintaknya sebagai berikut. Tabel berhasil dimodifikasi. Kemudian hapus tabel depth 30 dengan perintah drop. Drop tabel depth 30. Tabel berhasil dihapus. Kemudian percobaan nomor 7, ubah nama tabel depth menjadi department. Rename depth to department. Tabel berhasil diubah nilainya. Selanjutnya percobaan 8, menambahkan komentar ke tabel EMP dengan keterangan informasi pegawai. Sintaknya menggunakan perintah comment on table EMP. Dan isinya is informasi pegawai. Komen berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal pada praktikum 10. Buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti ini. Menggunakan perintah create tabel, nama tabel departemen dengan isinya sebagai berikut. Tabel berhasil dibuat. Untuk melihatnya, kami menggunakan perintah describe tabel departemen. Hasilnya seperti ini.
Selanjutnya, nomor 2, dapatkan data dari tabel departemen. Dari tabel dirt, masukkan ke dalam tabel departemen. Periksa hasilnya seperti berikut. Gunakan perintah insert into tabel berhasil dibuat. Selanjutnya, nomor selanjutnya, buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Buat tabel employee. Untuk melihat struktur tabelnya menggunakan perintah describe. Hasilnya tampak sama dengan contoh soal. Nomor 3, memodifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi seperti berikut ini. Tabel berhasil dimodifikasi. Untuk itu kita lihat hasilnya. Sama seperti contoh soal. Nomor 4, membuat tabel employee 2 yang mengikuti struktur tabel dari tabel EMP hanya pada field EMP0, NM, dan DET0. Beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2, nanti last name, .id. Tabel berhasil dibuat.
drop tabel employee. Tabel berhasil di drop. Kemudian mengubah nama tabel employee 2 menjadi employee. Rename. Tabel berhasil di rename. Selanjutnya, tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Gunakan perintah command on. Komen berhasil ditambahkan.